Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini Mimin akan membahas hukum fikih. Oke, lanjut. Deskripsi masalah. Sebut saja Joko, nama samaran. Dia dikenal orang yang rajin berjemaah di masjid. Suatu ketika pada waktu berjemaah sholat subuh Joko pernah tertidur karena ayat surat Al-Quran yang dibaca oleh imam sangat panjang dan juga karena faktor terlalu lelah sebab pekerjaan yang menumpuk, sehingga Joko sampai tertidur. Pertanyaan, apakah tidurnya Joko di dalam sholat itu bisa membatalkan sholatnya? Jawaban, bila seseorang tidur dalam keadaan ruku, sujud atau berdiri dalam sholat maka terdapat dua pendapat. Pertama, Qaul Jadid menyatakan batal wudunya berdasarkan hadis riwayat Sayyidina Ali, dan karena ia tidur bergeser dari posisi selain duduk maka disamakan dengan tidur dalam keadaan berbaring. Kedua, Qaul Qadim menyatakan tidak batal wudunya berdasarkan hadis, bila seorang hamba tidur dalam sholatnya, Allah memperingatkan malaikatnya seraya berkata, ruh hambaku ada padaku dan jasadnya sujud di hadapanku. Karena, bila wudunya dinyatakan batal niscaya Allah tidak akan mengatakan sujud di hadapannya. Kesimpulan, hukum yang terjadi dalam masalah tidur terdapat beberapa pernyataan milik mazhab Syafi'i. Pertama, tidur dengan posisi menetapkan pantatnya pada tanah atau sejenisnya tidak membatalkan sholat. Bila tidak menetapkan, maka membatalkan di setiap kondisi, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Kedua, membatalkan wudhu di setiap posisi dan kondisi. Dan ini yang dijadikan hukum oleh Al-Buwaiti. Ketiga, tidur dalam kondisi sholat tidak membatalkan wudhu di setiap posisi apapun. Berbeda dengan tidur di luar sholat, maka ditafsil. Bila dalam posisi menetapkan pantatnya, maka tidak membatalkan wudhu. Bila tidak menetapkan, maka batal. Keempat, tidur dalam posisi sholat ataupun di luar sholat baik menetapkan pantat atau tidak, maka tidak membatalkan wudhu. Kelima, tidur dalam posisi menetapkan pantat atau berdiri tidak membatalkan wudhu. Bila tidak dalam kedua posisi ini, contohnya seperti ruku dan sujud maka membatalkan. Pendapat yang keempat dan lima adalah pendapat yang diceritakan oleh Imam Rafi'i dan lainnya. Sedang pendapat yang kedua dan tiga diceritakan oleh Imam Qafa'al dalam kitab Syarhut Talhish. Pendapat yang paling benar dari kelima di atas adalah pendapat pertama dan yang bisa kita jadikan pegangan. Sedang lainnya bisa kita jadikan alternatif ketika dalam keadaan darurat. Dalil ini diambil dari kitab Al-Majmu', ala Syarhil Muhadzab Juz 1, Sohifah 13-14. Karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. وإن نام راكعا أو ساجدا أو قائما في الصلاة ففيه قولان قال في الجديد ينتقض لحديث علي رضي الله عنه ولأنه نام زائلا عن مستوى الجلوس فاشبه المضطجع وقال في القديم لا ينتقض لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد في صلاته باه الله به ملائكته يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجدا بين يدي فلو انتقض وضوءه لما جعله ساجدا. الرابعة في الأحكام وحاصل المنقول في النوم 5 أقوال للشافعي الصحيح، منها من حيث المذهب ونصه في كتبه ونقل لأصحابه، والدليل أنه إن نام ممكنا مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقض، وإن لم يكن ممكنا انتقض على أي هيئة كان في الصلاة وغيرها. والثاني أنه ينقض بكل حال، وهذا نصه في البيطي. والثالث إن نام في الصلاة لم ينتقض على أي هيئة كان، وإن نام في غيرها غير ممكن مقعده انتقض، وإلا فلا. وهذه الأقوال ذكرها المصنف. والرابع إن نام ممكنا أو غير ممكن وهو على هيئة من هيئات الصلاة سواء كان في الصلاة أو في غيرها لم ينتقض، وإلا انتقض. والخامس إن نام ممكنا أو قائما لم ينتقض، وإلا انتقض. حكى هذين القولين الرافعي وغيره، وحكي أولهما القفال في شرح التلخيص، والصواب القول الأول من ال5 وما سواه ليس بشأن. Semoga video ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua tentang sejarah Islam. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.